Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Fanny membuka jendela kamar di pagi hari. Sinar matahari menerobos masuk perlahan, menyinari meja kecil yang penuh dengan tumpukan buku, agenda kerja, dan beberapa berkas yang semalam belum sempat dirapikan. Ia menarik napas panjang, lalu menyapukan pandangannya keluar jendela. Suara burung-burung kecil dari pepohonan samping rumah mengiringi ritme hidupnya yang selalu dimulai dengan ketenangan. Dapur kecil di pojok rumah sudah menyiapkan aroma kopi yang menggoda. Fanny duduk sendiri di kursi makan yang sudah mulai usang, mengaduk kopinya sambil menatap kosong ke depan. Dalam diam, pikirannya menerawang jauh ke masa-masa yang sudah lama ia kubur. Ada luka lama yang belum benar-benar sembuh, meski ia sudah berdamai dengan semua kenyataan. Ia pernah mencintai seseorang dengan tulus. Seseorang yang membuatnya rela melepas mimpinya, menunda cita-citanya, dan memilih menjadi istri yang menurut, sederhana, dan patuh. Bagus. Nama itu masih tertanam di dalam benaknya. Wajahnya masih jelas terbayang meski sudah bertahun-tahun berlalu sejak mereka berpisah. Ia tidak ingin membenci, tapi ia juga tidak bisa melupakan semua perlakuan yang dulu diterimanya dari lelaki itu. Fanny berdiri dari kursi makan, menuju lemari kecil tempat ia menyimpan buku harian masa lalu. Jemarinya menyentuh satu buku bersampul coklat tua yang sudah mulai lusuh. Ia membuka halaman pertamanya, di mana ada tulisan tangan rapi miliknya sendiri. Hari pertama menikah. Aku percaya ini adalah awal kebahagiaan. Membaca tulisan itu membuatnya tersenyum miris. Ia menutup buku itu perlahan, seolah ingin menahan semua emosi agar tidak tumpah kembali. Dulu ia memang terlalu naif. Ia pikir cinta cukup untuk membuat pernikahan bertahan. Ia pikir kesetiaan bisa melindunginya dari pengkhianatan. Tapi ternyata, semua hanya mimpi indah yang dipaksakan. Telepon berdering. Suara lembut dari sekretarisnya mengingatkan bahwa hari ini ada rapat penting di kantor cabang yang baru saja dibuka. Fanny hanya menjawab dengan singkat, lalu kembali menatap perasaannya. Ia sudah terbiasa menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik mayoritas saham perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan perdagangan. Bahkan sebagian besar karyawannya hanya mengenalnya sebagai staf senior yang rajin, cekatan, dan bersahaja. Fanny tidak suka pamer. Ia tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang hanya menghargai dari tampilan luar. Karena itulah, ia bisa bertahan dengan gaya hidup sederhana. Meski dalam satu ketukan jari, ia bisa tinggal di apartemen mewah, mengendarai mobil mahal, dan mengenakan busana dari brand terkenal. Mobil Avanza putih sederhana menjemputnya. Sopirnya sudah tahu, Fanny tak pernah mau memakai mobil dinas mewah yang tersedia di kantor pusat. Selalu begitu sejak dulu. Bahkan saat mengunjungi cabang, ia selalu lebih memilih menyamar sebagai pengawas biasa. Di dalam mobil, Fanny memandangi jalanan Jakarta yang macet, penuh klakson, dan hiruk-pikuk manusia yang seperti tidak ada habisnya. Kota ini menyimpan banyak kenangan. Disinilah ia dan Bagus dulu memulai semuanya. Dari kos kecil di bilangan Rawamangun, dari makan mie instan bersama karena belum cukup gaji, hingga mimpi memiliki rumah sendiri yang tidak pernah terwujud saat mereka masih bersama. Bagus dulu hanyalah pria biasa dengan impian besar. Ia bermimpi punya bisnis sendiri, mengendarai mobil sport, dan memiliki istri cantik yang bisa ia banggakan di depan teman-temannya. Sayangnya, ketika kenyataan tidak sesuai impiannya, ia mulai berubah. Ia mulai meremehkan Fanny yang tidak pernah berdandan glamor. Ia mulai membanding-bandingkan Fanny dengan wanita lain yang lebih modis, lebih berkelas, menurut ukuran dunia. Pernah suatu malam, Bagus pulang dari kerja dengan wajah kesal. Fanny menyambutnya dengan senyum, menyodorkan teh hangat dan nasi goreng kesukaan suaminya. Tapi Bagus hanya melemparkan map kerja ke sofa, menghela napas panjang, lalu menatap Fanny dari ujung rambut sampai kaki. "Kamu nggak pernah bosan ya pakai daster itu terus?" tanyanya tajam. Fanny terdiam. Tangannya yang memegang gelas teh sedikit gemetar. "Daster ini nyaman, Mas. Aku juga cuma di rumah," jawabnya pelan. "Ya itu dia. Kamu tuh nggak pernah mau berubah. Gimana aku nggak malu kalau ngajak kamu ke acara kantor? Lihat istri-istri yang lain mereka cantik, modis. Kamu? Seperti pembantu." Kata-kata itu seperti pedang yang mengoyak hatinya.
Tapi Fanny tetap diam. Malam itu ia menangis sendirian di kamar mandi, menyembunyikan tangisnya agar Bagus tidak mendengar. Itu bukan pertama kali Bagus berkata kasar. Seiring waktu, hinaan itu semakin sering. Kadang ia sengaja membiarkan Fanny sendiri di rumah, pergi entah kemana, lalu pulang pagi dengan alasan lembur. Fanny tahu, hati Bagus telah berpindah. Tapi ia mencoba bertahan, berharap cinta bisa mengubah semuanya. Ia terlalu mencintai lelaki itu untuk membiarkannya pergi begitu saja. Namun akhirnya, rasa lelah mengalahkan harapan. Suatu malam, saat Bagus pulang membawa perempuan lain ke rumah, semua harapan itu runtuh. Fanny tidak membuat keributan. Ia hanya menatap Bagus, lalu pergi membawa satu koper kecil berisi beberapa helai pakaian dan buku-buku miliknya. Ia tidak membawa emas, tidak membawa kemarahan, hanya luka yang dalam. Setelah perceraian itu, Fanny menghilang dari peredaran. Bahkan teman-temannya tidak tahu kemana ia pergi. Ia memilih menyepi, memulai dari nol di kota yang sama, tapi dengan kehidupan baru. Ia menghubungi pamannya yang merupakan komisaris utama perusahaan milik keluarga besar mereka. Selama ini, Fanny memang tidak mau mencampuri bisnis keluarga karena ingin membangun hidup sendiri. Tapi kini, ia tidak punya pilihan lain. Paman dan tante menyambutnya dengan hangat. Mereka menyarankan Fanny mengambil peran dalam perusahaan. Tapi Fanny punya permintaan yang tidak biasa. Ia ingin memulai dari bawah. Menjadi staf biasa tanpa menggunakan nama belakang keluarga. Permintaan itu sempat ditentang, tapi akhirnya dikabulkan. Dan sejak saat itu, Fanny bekerja dari level staf, lalu naik perlahan karena kinerjanya yang memang gemilang. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga mampu membangun relasi yang kuat dengan para karyawan, bahkan di level paling bawah. Di kantor, semua orang mengenalnya sebagai Mbak Fanny. Tidak ada yang tahu bahwa ia adalah pemilik sah dari 60% saham perusahaan. Ia datang paling pagi, pulang paling sore, dan tidak pernah bertingkah seperti bos. Kini, setelah 5 tahun berlalu, Fanny telah berubah total. Luka-luka itu tidak hilang, tapi telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak lagi perempuan yang menangis di kamar mandi. Ia bukan lagi istri yang menunggu suami pulang di malam hari. Ia adalah pemimpin, tapi tetap membumi. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana ia akan kembali bertemu dengan sosok dari masa lalu. Tapi bukan sebagai wanita lemah yang dulu. Ia akan berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan punya caranya sendiri untuk membalik keadaan. Dan pagi itu, tanpa ia sadari, langkah kakinya sedang menuju ke hari di mana semua rahasia yang ia simpan akan terungkap. Langit senja di masa lalu seolah tak pernah benar-benar padam dalam ingatan Fanny. Setiap sudut kota, setiap sudut rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit itu masih menyimpan jejak kenangan. Kenangan yang dulu ia anggap rumah, tapi kini hanya meninggalkan luka dan getir. Setiap orang punya cerita yang tak ingin diingat, dan bagi Fanny, semua itu berpusat pada satu nama, Bagus. Saat mereka baru menikah, kehidupan terasa begitu sederhana. Mereka tinggal di sebuah kamar kontrakan berukuran 3x4, cukup untuk satu kasur, satu lemari kecil, dan satu meja makan lipat. Tidak ada barang mewah, tidak ada AC, bahkan televisi pun belum mereka mampu beli saat itu. Tapi Fanny tidak pernah mengeluh. Ia bahagia hanya dengan makan malam sederhana bersama Bagus. Sesekali tertawa bersama di teras kontrakan sambil menyeruput teh manis. Ia percaya saat itu, bahwa cinta bisa menutupi kekurangan. Bahwa ketulusan bisa menggantikan segala kemewahan yang belum mereka miliki. Namun perlahan, semua berubah. Perubahan itu datang bukan karena waktu, melainkan karena keinginan yang berlebihan dari orang yang tidak pernah merasa cukup. Bagus mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta, gajinya meningkat sedikit demi sedikit. Ia mulai mengenal dunia luar, mulai bertemu rekan-rekan yang membawa mobil mahal, istri-istri mereka tampil cantik dan rapi di setiap acara. Perlahan, tatapan Bagus pada Fanny pun berubah. Ia tidak lagi menatap Fanny seperti dulu, dengan kagum, dengan cinta, dengan penerimaan. Ia mulai melihat Fanny sebagai beban. Lihat istri Pak Heru, Fan. Dia anggun, pintar, bisa ikut ngobrol soal bisnis. Kamu tuh kalau ikut acara kantor malah bikin aku malu. Kamu nggak bisa dandan, ngomong aja kayak orang kampung. Begitu kata Bagus suatu malam.
Fanny menunduk. Ia memang bukan wanita yang pandai berdandan. Ia sibuk bekerja sebagai admin lepas di sebuah lembaga pendidikan, membantu ekonomi rumah tangga mereka. Ia memilih daster karena nyaman. Ia tidak sempat memikirkan eyeshadow atau lipstick, karena pikirannya dipenuhi dengan bagaimana caranya menyiasati gaji pas-pasan untuk bisa makan selama sebulan. Tapi semua itu tidak cukup bagi Bagus. Suatu kali, Fanny mengingat bagaimana ia menabung berbulan-bulan hanya untuk membelikan Bagus sepatu kerja merek ternama yang sedang diskon. Ia membelinya diam-diam, menyelipkan di bawah meja kerja Bagus dengan harapan wajah suaminya akan berseri-seri saat menemukan hadiah itu. Namun yang ia dapat hanyalah komentar dingin. Ini? Modelnya udah ketinggalan zaman. Kalau sepatu kayak gini dipakai ke kantor, orang malah ngira aku nyicil kredit murahan. Malam itu, Fanny memandangi sepatu yang belum sempat ia bungkus dengan kertas kado. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang begitu mendalam. Ia tidak menjawab apa-apa. Ia tidak ingin memperpanjang argumen. Ia hanya menatap lantai yang dingin dan merasa dirinya tak lebih berharga dari tikar lusuh tempat mereka biasa menonton YouTube dari ponsel. Tahun kedua pernikahan mereka, Bagus makin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur. Tapi Fanny bukan wanita bodoh. Ia tahu ada yang berubah dari cara Bagus menyentuhnya, dari tatapan matanya, dari aroma parfum yang menempel di bajunya. Pernah satu malam, pukul 2 dini hari, Fanny terbangun karena mendengar notifikasi pesan dari ponsel Bagus. Suaminya sedang mandi. Dengan tangan gemetar, Fanny membuka layar ponsel yang tidak dikunci. Sebuah pesan dari seorang wanita bernama, Sayang R. Udah nyampe rumah ya? Peluk dari jauh. Jangan lupa cium pipi buat aku besok. Yah, love you. Fanny tak bisa menahan tangis. Ia berjalan pelan ke kamar mandi dan bersandar pada dinding luar, menahan sesak di dadanya agar tidak terdengar. Bagus keluar dari kamar mandi dengan wajah santai, tak sadar bahwa semua topengnya sudah runtuh. Besok paginya, Fanny menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tidak berkata apa-apa. Bagus pun tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan dunianya yang penuh dengan tipu daya. Hari-hari berikutnya seperti siklus luka yang berulang. Bagus semakin terang-terangan bersikap dingin. Kadang tidak pulang. Kadang pulang dengan wanita lain dan menyuruh Fanny masuk kamar. Ia tidak lagi menyembunyikan perselingkuhan. Seolah Fanny hanyalah pembantu rumah tangga, bukan istrinya sendiri. Kalau kamu nggak suka, kamu keluar aja. Rumah ini aku yang bayar. Kamu cuma numpang. Ucapan itu adalah titik hancur Fanny. Ia tidak menjawab. Ia hanya diam, mengemasi pakaian secukupnya, dan melangkah pergi dengan kepala tertunduk. Ia tidak menangis di depan Bagus. Ia memilih menahan air mata itu sampai ia sampai di kos temannya. Baru saat itu ia mengurung diri di kamar kecil dan menangis dalam diam. Setelah itu, dunia seakan menutup pintu bagi Fanny. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak ingin kembali ke rumah orang tuanya, karena ia tidak ingin membuat mereka sedih. Ia juga tidak ingin meminjam uang dari siapapun. Maka ia mencari pekerjaan seadanya, menyewa kamar kos sempit di gang kecil, dan mulai menghidupi dirinya sendiri dari bawah. Fanny sempat bekerja sebagai admin freelance di 3 tempat berbeda. Pagi di toko alat tulis, siang di kantor rental komputer, malam sebagai entry data untuk perusahaan online. Ia makan hanya 2 kali sehari, menyisihkan uang untuk tabungan, dan perlahan-lahan mulai bangkit. Sampai suatu hari, telepon dari pamannya datang. Paman Aji, adik ayahnya, adalah komisaris utama dari grup perusahaan properti yang cukup ternama. Ia mengajak Fanny bertemu, dan saat pertemuan itu terjadi, Fanny sudah dalam kondisi lelah luar biasa. Kenapa kamu nggak pernah bicara? Kami keluarga kamu. Kami bisa bantu, kata Paman Aji dengan nada lembut. Aku nggak mau jadi beban, Paman. Aku cuma ingin bangkit dengan kakiku sendiri, jawab Fanny pelan. Kalau begitu, bantu kami di perusahaan. Tapi kamu harus janji, kamu akan jaga dirimu baik-baik. Akhirnya Fanny menerima tawaran itu. Tapi ia tidak ingin masuk sebagai manajemen tinggi. Ia ingin masuk sebagai staf biasa. Ia ingin merasakan kembali dunia kerja dari titik nol, agar setiap pencapaian yang ia raih benar-benar datang dari kerja keras, bukan dari nama belakangnya. Selama 3 tahun, Fanny bekerja tanpa ada satupun rekan yang tahu siapa dia.
Ia hanya dikenali sebagai pegawai rajin yang sopan dan bersahaja. Setiap malam ia ikut kelas online, memperdalam ilmu manajemen dan keuangan, bahkan sempat mengambil kursus desain interior untuk menunjang bidang usaha perusahaan. Ia tidak pernah mengeluh. Ia belajar membentuk dirinya sendiri. Dari luka, dari rasa hancur, ia membangun dinding baru untuk jiwanya yang pernah runtuh. Pada tahun kelima, namanya mulai diperhitungkan. Atasannya sendiri sering meminta pendapat Fanny dalam menyusun strategi. Ia diminta terlibat dalam proyek besar, bahkan beberapa presentasi ia yang memimpin. Tapi tetap, tidak ada yang tahu bahwa ia adalah pewaris sah perusahaan tersebut. Hingga akhirnya, Fanny diangkat sebagai salah satu direktur proyek cabang Surabaya dan Semarang. Tapi keputusannya tetap, ia ingin bekerja dalam diam. Sampai hari ini. Hari yang secara tidak sengaja mempertemukannya kembali dengan masa lalu, dengan Bagus. Bagus yang dulu mengusirnya seperti sampah. Bagus yang kini datang ke kantor pusat sebagai salah satu karyawan dari perusahaan yang baru saja merger. Dan Fanny hanya menatapnya dari kejauhan, di balik kaca ruang meeting, menyaksikan lelaki itu duduk di antara para pegawai baru. Tidak sadar bahwa atasan tertingginya adalah wanita yang dulu pernah ia hinakan. Fanny memandangi wajahnya di depan cermin. Wajah yang sama yang dulu pernah ia tatap dengan perasaan ragu, penuh luka, dan tidak percaya diri. Kini, dari balik pantulan cermin, ia bisa melihat mata yang tajam, rahang yang tegas, dan senyum yang tidak lagi penuh keraguan. Tidak ada lagi bekas air mata di sana. Tidak ada lagi ketakutan akan diremehkan atau dihina. Wajah itu telah ditempa oleh waktu dan kenyataan pahit, dan menjadikannya pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, ia mengenakan setelan blazer abu gelap dan blus putih lembut dengan kerudung pashmina yang dililit simpel tapi elegan. Tidak berlebihan, tapi cukup memancarkan wibawa. Fanny melirik jam di pergelangan tangan, pukul 7.20. Ia tahu rapat direksi baru akan dimulai pukul 9. Tapi seperti biasa, ia selalu datang lebih awal. Di lift gedung lantai 20, ia berpapasan dengan beberapa staf baru yang belum lama bekerja. Mereka membungkukkan kepala, memberi salam dengan hormat. Fanny hanya membalas dengan senyuman kecil, cukup untuk menunjukkan sikap terbuka, tapi tidak membuat dirinya terlalu akrab. Ia tahu, sebagai bagian dari jajaran tertinggi, ada jarak yang harus dijaga. Tapi bukan jarak yang membuatnya angkuh, hanya sekat yang menjaga agar tetap dihormati, bukan ditakuti. Fanny masuk ke ruang kerjanya. Di meja sudah ada beberapa dokumen proyek yang harus ditandatangani, notulen rapat kemarin, dan undangan untuk acara ulang tahun perusahaan yang akan diadakan akhir bulan ini. Ia menyisir semua dokumen satu persatu dengan teliti, memberi catatan di pinggir lembar kertas, dan kadang menyelipkan sticky note berisi arahan untuk tim. Beberapa menit kemudian, Lita, asisten pribadinya, masuk membawa satu map merah. Bu Fanny, ini data dari HRD tentang penempatan staf baru dari divisi merger, katanya pelan. Fanny menoleh, mengambil map tersebut dan membukanya. Ia membaca satu persatu nama dan posisi yang ditugaskan. Hingga pandangannya berhenti pada satu nama. Bagus Prasetya. Napaknya sejenak tertahan. Jemarinya menyentuh baris nama itu, mengulang bacaannya. Jabatan, Senior Promotion Officer. Divisi, Marketing Regional Jakarta. Tanggal mulai, 2 minggu lalu. Fanny tidak terkejut. Tapi ada getaran kecil yang menyentuh dasar dadanya. Sudah lama ia tidak melihat nama itu. Bahkan saat terakhir mereka bertemu pun, Fanny tidak pernah mengira akan bertemu kembali dalam suasana seperti ini. Dia ada di tim Jakarta Selatan, ya? Tanya Fanny santai, tetap menjaga nada suaranya. Lita mengangguk. Iya, Bu. Tapi katanya sekarang sedang dipindah sementara ke kantor pusat untuk ikut pelatihan manajemen. Fanny hanya mengangguk pelan. Setelah Lita keluar, Fanny kembali menatap map itu. Ia membukanya lagi, menelusuri riwayat singkat pekerjaan mantan suaminya. Tertulis bahwa Bagus sebelumnya bekerja di perusahaan iklan yang kemudian diakuisisi oleh grup milik Fanny. Itulah sebabnya kini Bagus secara otomatis menjadi bagian dari struktur perusahaan tempat Fanny menjabat sebagai direktur. Fanny tersenyum kecil. Dunia memang lucu. Seseorang yang dulu mengusirnya dari rumah kini secara tidak sadar bekerja di bawah kendalinya. Tapi Fanny tidak merasa senang atau ingin membalas. Tidak ada dendam di hatinya.
Hanya rasa pahit yang perlahan menjadi tawa dalam hati. Siang hari, Fanny turun ke lantai 5 untuk menghadiri pelatihan manajemen yang sedang diadakan bagi para staf baru. Ia tidak menyangka, ketika masuk ruangan itu, matanya langsung bertemu dengan satu pandangan yang dikenalnya betul. Bagus duduk di baris ketiga dari depan. Mengenakan kemeja biru dan celana bahan warna hitam, gaya rambutnya masih sama seperti dulu, hanya kini lebih pendek dan sedikit beruban di sisi pelipis. Ia sedang bercakap-cakap dengan dua rekan prianya, tertawa kecil, terlihat santai dan percaya diri. Seketika, tawa Bagus berhenti. Ia melihat ke arah pintu. Matanya membelalak pelan, menatap wanita yang masuk dengan langkah tenang dan penuh percaya diri. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Fanny. Bagus berdiri refleks, seolah ingin memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Tapi Fanny hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke peserta lain dan menyapa semua dengan sopan. Selamat siang. Saya Fanny. Saya diminta memberikan insight singkat tentang integrasi kerja setelah merger. Tidak akan lama, hanya 15 menit. Ia berbicara dengan tenang, lancar, penuh wibawa. Setiap kalimatnya terdengar meyakinkan. Di sisi ruangan, Bagus masih menatapnya. Sekujur tubuhnya menegang. Wajahnya terlihat canggung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Selesai presentasi, Fanny langsung keluar dari ruangan tanpa menoleh ke arah Bagus. Tapi ia bisa merasakan tatapan mantan suaminya masih menempel di punggungnya. Saat berjalan menuju lift, ia hanya menarik napas pelan dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia tahu, dunia sedang mempertemukannya kembali, tapi bukan untuk mengungkit masa lalu. Melainkan untuk menunjukkan bahwa waktu tidak menghapus luka, melainkan mengubah arah. Sore harinya, saat hendak pulang, Fanny turun ke lobi dan bertemu dengan Lita. "Bu, tadi ada tamu yang nunggu," katanya teman lama ibu. "Saya belum sempat tanya namanya." Fanny mengangguk. Ia tidak perlu menebak siapa. Dan benar, di dekat kursi tunggu lobi, Bagus berdiri dengan wajah canggung. Ketika melihat Fanny mendekat, ia tersenyum kaku, seolah tidak tahu harus menyapa dengan cara apa. "Hai," katanya pelan. Fanny tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu duduk di sofa depan. Bagus ikut duduk, menjaga jarak, tapi ekspresinya jelas gelisah. "Aku nggak nyangka, ternyata kamu di sini," ucapnya gugup. Fanny menoleh. "Kenapa?" "Kaget lihat mantan istri jadi direktur perusahaan tempat kamu kerja." Bagus tertawa hambar, lalu menggaruk tengkuknya. "Ya, nggak begitu juga sih. Aku cuma kaget aja. Kamu berubah banget, Fan." Fanny menatapnya tajam. Karena dipaksa keadaan, bukan karena pilihan. Bagus menunduk. "Kamu tahu?" tanyanya. "Sejak kamu daftar, aku udah tahu," jawab Fanny pelan. Hening. Bagus menghela napas. "Kamu kelihatan sukses sekarang. Aku senang buat kamu." Fanny hanya mengangguk kecil. Ia tidak ingin menjawab basa-basi. Aku udah nikah lagi," kata Bagus lirih. Fanny menatapnya tanpa ekspresi. "Selamat. Istriku, orangnya luar biasa. Dia juga pebisnis. Katanya mau bangun usaha bareng. Sekarang lagi bangun jaringan di bidang fashion. Nggak lama lagi mungkin kita bisa sejajar." Fanny tersenyum miring. "Kamu nggak perlu menjelaskan hidupmu, Bagus. Aku nggak butuh validasi dari kamu." Bagus terdiam. Wajahnya memerah. Fanny berdiri. "Selamat bekerja. Aku harap kamu profesional. Karena di tempat ini, yang dihargai bukan masa lalu, tapi kinerja." Tanpa menoleh lagi, Fanny melangkah keluar dari lobi, meninggalkan Bagus yang duduk dengan wajah bingung dan malu. Di balik langkah tegap itu, hati Fanny tetap berdebar. Bukan karena cinta yang kembali, tapi karena keberanian yang akhirnya tumbuh sepenuhnya dalam dirinya. Fanny menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Deretan angka dan laporan penjualan bulan lalu hanya menari-nari di hadapannya tanpa benar-benar masuk ke kepalanya. Sejak mendengar kabar dari sahabatnya, bahwa Bagus, mantan suaminya, telah menikah lagi dengan wanita yang katanya kaya raya dan hidup serba mewah, pikirannya tidak pernah tenang. Bukan karena masih cinta. Bukan karena dia belum move on.
Tapi karena rasa sakit yang tak pernah benar-benar sembuh ketika diingatkan kembali bagaimana Bagus dulu memperlakukannya seperti tak berharga. Lelaki itu sering memandang rendah dirinya. Ketika masih menjadi istrinya, Bagus selalu membandingkannya dengan wanita lain. Ia pernah bilang, Fanny tidak cukup modis, tidak cukup anggun, tidak cukup punya gaya istri pejabat. Padahal saat itu Fanny yang menafkahi mereka, bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rasa sakit itu masih ada. Luka itu masih membekas. Fanny menutup laptopnya pelan, lalu berdiri dan menatap jendela kantornya. Dari lantai 20, ia bisa melihat gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan yang padat merayap di jalan, dan langit mendung yang menggantung kelabu. Ia menarik napas dalam-dalam. Sudah cukup, Fan. Kamu bukan perempuan lemah lagi, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Ponselnya berdering. Nama, Pak Heri HRD, muncul di layar. Fanny segera mengangkat. Halo, Pak Heri. Ibu Fanny, mohon maaf mengganggu. Saya mau konfirmasi, kandidat yang bernama Bagus Prasetyo sudah sampai di ruang tunggu, sesuai dengan jadwal interview hari ini. Apakah ibu bersedia mewawancarainya sekarang? Fanny terdiam. Bagus Prasetyo? Nama yang terlalu familiar. Bagus Prasetyo? Ulang Fanny. Iya, Bu. Beliau melamar untuk posisi kepala pemasaran regional. CV-nya cukup bagus, pengalaman juga banyak. Tapi saya kira lebih baik ibu langsung yang wawancara. Beliau menyebutkan pernah bekerja di perusahaan besar dan memiliki relasi yang luas. Fanny menahan tawa getirnya. Dunia ini benar-benar lucu. Bagus, mantan suaminya, melamar kerja di perusahaan miliknya. Dan dia bahkan tidak tahu siapa pemiliknya. Oke, Pak Heri. Suruh dia masuk ruangan saya sekarang. Baik, Bu. Fanny duduk kembali di kursinya, menata napas dan menyiapkan ekspresi netral. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mendidih. Bukan marah, tapi seperti perasaan, akhirnya karma datang juga. Pintu diketuk pelan. Masuk, ucap Fanny, berusaha terdengar tenang. Pintu terbuka. Dan di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan jas abu-abu, rapi dan terlihat percaya diri. Wajah itu tidak berubah. Wajah yang dulu menatapnya penuh caci dan merendahkan. Wajah yang pernah tertidur di bahunya. Wajah dari masa lalu yang dulu membuatnya menangis setiap malam. Bagus tampak kaget. Ia membeku sejenak saat melihat siapa yang duduk di balik meja eksekutif itu. F.A. Fanny? Fanny menyilangkan tangan, menyandarkan punggung ke kursi, dan tersenyum kecil. Silakan duduk, Pak Bagus. Bagus tampak kikuk. Ia menarik kursi dan duduk dengan wajah yang kini berubah tegang. Jadi, Anda melamar di perusahaan ini? Tanya Fanny, membuka file CV di hadapannya seolah-olah ia tidak mengenal lelaki itu. Bagus menelan ludah, lalu mengangguk. Iya. Saya tidak tahu kalau kamu, maksud saya, Anda. Fanny menatapnya tajam. Bahwa saya pemilik perusahaan ini. Bagus terdiam. Matanya tampak malu. Ia seperti sedang menahan sesuatu yang mengganjal. Waktu itu kamu bilang, aku nggak akan jadi siapa-siapa. Kamu bilang, perempuan seperti aku nggak akan pernah sukses tanpa kamu. Fanny tersenyum miris. Tapi hari ini kamu datang ke kantorku, membawa map lamaran kerja. Bagus menunduk. Saya minta maaf. Maaf. Fanny mengangkat alis. Sudah berapa kali kamu bilang itu? Suasana ruangan menjadi dingin. Bagus tampak gelisah di kursinya. Seperti duduk di kursi panas. Dulu kamu bilang aku terlalu sederhana. Kampungan. Kamu ingin istri yang lebih gaya. Lebih mewah. Sekarang aku ingin tahu, istrimu yang baru itu apa sudah memenuhi semua kriteria impianmu? Bagus tampak semakin tak nyaman. Ia mencoba tersenyum kaku. Iya, dia cantik. Sih, kaya juga. Katanya si punya warisan dari orang tuanya. Katanya. Fanny menatapnya dengan sinis. Kamu sendiri nggak yakin? Bagus terdiam. Napasnya berat. Ya, belakangan aku tahu dia cuma anak pungut dari kerabat jauh orang kaya. Sekarang malah harus kerja juga. Katanya bantuin aku. Fanny hanya mengangguk pelan. Dan sekarang kamu coba kerja di perusahaan mantan istrimu.
Bagus menggigit bibir. Saya benar-benar butuh kerjaan, Fan. Saya nggak tahu ini perusahaan kamu. Kalau tahu, saya nggak akan nekat ngelamar. Fanny berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Kamu tahu, dulu aku pernah berharap kita sukses bareng. Tapi kamu malah membuang aku seperti sampah. Bagus bangkit, berdiri di belakang Fanny. Saya salah. Saya bodoh. Fanny menoleh. Iya. Dan hari ini kamu menuai hasil dari kebodohan itu. Bagus hendak bicara lagi, tapi ponsel Fanny berdering. Ia melihat sekilas layar. Nama, Direktur Keuangan, tertera. Maaf, saya sibuk. Wawancara selesai. Bagus hanya berdiri terpaku. Jadi saya ditolak. Fanny menatapnya dingin. Kamu tidak hanya saya tolak sebagai pegawai, tapi juga sudah lama saya buang dari hidup saya. Bagus menunduk. Matanya merah. Tapi Fanny tidak bergeming. Silakan keluar. Saya punya banyak hal lebih penting untuk dikerjakan daripada membahas masa lalu yang sudah busuk. Tanpa kata, Bagus melangkah keluar. Pintu tertutup. Dan Fanny berdiri sendiri di ruangan besar itu, menahan gejolak di dadanya. Bukan bahagia, bukan juga marah, tapi lega. Untuk pertama kalinya, ia bisa berdiri di hadapan lelaki itu dengan kepala tegak. Dan itu baru permulaan. Sore itu mendung menggantung di langit Jakarta. Fitri berdiri di jendela apartemennya, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai oleh mobil-mobil yang pulang kerja. Tangannya memegang secangkir teh yang sejak tadi tak disentuh. Pikiran dan hatinya kacau. Sejak percakapan terakhir dengan ibu mertuanya yang kasar dan tanpa hati, pikirannya tak bisa tenang. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Fitri, aku tahu semuanya. Aku tahu kamu bukan seperti yang selama ini mereka tuduhkan. Kita harus bicara. Tolong temui aku di Cafe Jasmine, jam 7 malam. Ini penting. Fitri membaca pesan itu berkali-kali. Jantungnya berdetak kencang. Ia ragu, curiga, tapi juga penasaran. Siapa pengirim pesan itu? Kenapa tahu semuanya? Dan kenapa mendadak ingin bertemu? Jam 7 malam, Fitri akhirnya memberanikan diri datang ke kafe yang dimaksud. Ia mengenakan setelan sederhana, hijab abu-abu, dan wajah yang bersih tanpa riasan. Saat melangkah masuk, pandangannya menyapu ruangan. Di sudut ruangan, duduk seorang pria muda dengan wajah tegas dan mata tajam. Seseorang yang cukup familiar baginya. Maaf, kamu siapa? Tanya Fitri dengan nada hati-hati saat menghampirinya. Pria itu berdiri dan tersenyum tipis. Aku Raka. Dulu pernah kerja bareng sama Rizky, suamimu. Aku pernah lihat kamu di beberapa acara keluarga. Fitri mengernyit, lalu duduk di hadapannya. Lalu kenapa kamu ingin bertemu denganku? Raka menatap langsung ke mata Fitri. Karena aku gak tahan lihat ketidakadilan ini. Aku tahu semua kebusukan yang Rizky dan ibunya lakukan padamu. Aku lihat bagaimana mereka memanipulasi bukti, memfitnah kamu, dan menyebar cerita kejam itu ke keluarga besar. Mereka memutarbalikkan semua fakta, hanya karena ibunya tidak suka sama kamu. Fitri tertegun. Raka mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jaketnya. Di sini ada rekaman suara ibu mertuamu waktu bicara dengan pengacaranya. Mereka sengaja membuat seolah-olah kamu selingkuh, agar mereka bisa menuntut cerai dan mengambil semua harta. Termasuk rumah yang kamu beli atas nama Rizky, ucap Raka. Tubuh Fitri lemas. Tangannya gemetar saat menerima flash disk itu. Aku tahu kamu perempuan kuat, Fitri. Tapi kamu gak harus melawan ini sendirian. Aku siap bantu kamu buka semua kebusukan mereka, kata Raka dengan nada penuh keyakinan. Mata Fitri mulai berkaca-kaca. Air matanya menetes satu persatu. Bukan karena kelemahan, tapi karena kelegaan. Akhirnya, ada seseorang yang mau berdiri di sisinya. Malam itu, sepulang dari kafe, Fitri menyalakan laptopnya dan memutar rekaman dalam flash disk itu. Suara ibu mertuanya terdengar jelas. Penuh penghinaan, penuh niat jahat, dan penuh rencana kotor. Fitri mendengarkan semua dengan kepala tertunduk. Namun semakin lama, rahangnya mengeras, matanya menyala. Ada bara yang menyala dalam dirinya. Ini bukan lagi soal cinta,
Ini soal harga diri dan kebenaran yang harus ditegakkan. Keesokan harinya, Fitri menemui seorang pengacara wanita muda, bernama Burina, yang terkenal vokal dan gigih membela perempuan. Setelah menceritakan semua yang dialaminya, termasuk menunjukkan bukti rekaman itu, Burina mengangguk dengan penuh empati. Kamu datang ke tempat yang tepat. Kita akan bongkar semuanya. Mulai dari proses cerai yang tidak adil, manipulasi harta bersama, sampai fitnah publik yang mereka lakukan. Ini bisa kita bawa ke pengadilan perdata dan pidana sekaligus, jelas Burina. Fitri mengangguk mantap. Saya siap. Saya sudah terlalu lama diam. Sementara itu di rumah mertuanya, suasana justru berbeda. Rizky mulai merasakan tekanan dari rekan-rekannya di kantor. Ada bisikan yang beredar bahwa istrinya, yang katanya selingkuh, sebenarnya adalah korban. Beberapa kenalan mulai menjauh, apalagi ketika tahu bahwa Fitri adalah pemilik sebagian saham dari bisnis keluarga Rizky yang kini dalam kondisi goyah karena kasus tersebut. Ibu, semua orang mulai ragu sama cerita kita. Bahkan Om Yanto udah mundur dari proyek renovasi rumah. Keluh Rizky di ruang makan. Ibu mertuanya, Bu Lastri, tak terima. Mereka semua munafik. Mereka cuma takut sama hukum. Tapi kamu tenang aja, Ki. Gak ada yang bisa buktiin apa-apa. Fitri itu perempuan licik. Namun malam itu, ketukan di pintu rumah mengejutkan semuanya. 2 orang pengacara datang, membawa surat resmi. Di dalamnya tertulis bahwa Fitri resmi menggugat balik Rizky dan Bu Lastri atas pencemaran nama baik, perampasan hak harta bersama, dan penipuan administrasi. Kalian sudah kelewat batas. Fitri bukan perempuan lemah. Dia sudah siap melawan, ucap pengacara wanita itu, sebelum pergi meninggalkan rumah dengan tatapan tajam. Rizky terduduk lemas. Ibunya masih berusaha menyangkal, namun ketakutan mulai merayapi wajahnya. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus ini mulai tersebar di media sosial. Banyak yang bersimpati pada Fitri, seorang perempuan yang difitnah selingkuh, diceraikan secara tidak adil, dan hartanya dirampas oleh suami serta mertua. Netizen geram. Nama Rizky mulai hancur di dunia maya, begitu pula reputasi keluarganya. Fitri, di sisi lain, tetap tenang. Ia tidak ingin balas dendam dengan cara kotor. Ia memilih jalur hukum, dan menggunakan kekuatan bukti serta kebenaran. Perlahan-lahan, ia mulai membangun kembali hidupnya. Ia menyewa apartemen yang lebih layak, membuka bisnis kecil di bidang fashion muslimah yang dulu ia impikan, dan mulai dikelilingi orang-orang baru yang mendukungnya. Hari persidangan pertama pun tiba. Ruang sidang penuh. Rizky dan ibunya datang dengan wajah pucat, sementara Fitri datang dengan penampilan sederhana namun berwibawa, didampingi pengacaranya. Hakim memulai dengan mendengarkan bukti rekaman suara Bu Lastri. Saat suara itu diputar, seluruh ruangan terdiam. Suara Bu Lastri yang merencanakan fitnah, menertawakan Fitri, dan menghina keluarga Fitri membuat semua yang hadir terperanjat. Termasuk Rizky, yang tak menyangka bahwa ibunya bisa terdengar sejahat itu. Wahai tergugat, apakah Anda mengakui suara ini milik Anda? Tanya hakim dengan tajam. Bu Lastri gelagapan. Itu direkayasa. Itu bukan suara saya. Namun ahli forensik digital yang dihadirkan oleh tim Fitri memastikan bahwa suara itu asli, tidak diedit sama sekali. Sidang semakin panas. Wajah Rizky memerah, lalu memucat. Ia tahu bahwa posisinya makin terpojok. Dan saat saksi tambahan, yaitu mantan sopir pribadi keluarga mereka, bersaksi bahwa memang sering mendengar perencanaan fitnah itu, semua menjadi jelas. Fitri duduk dengan kepala tegak. Ia tidak menunduk. Tidak menangis. Tidak lagi menjadi perempuan yang ditindas. Hari itu, ia berdiri sebagai perempuan yang berani melawan. Persidangan pun ditunda seminggu untuk melanjutkan pemeriksaan bukti tambahan. Namun satu hal yang jelas, posisi Rizky dan ibunya sudah tak lagi sekuat dulu. Malam itu, di dalam mobil pengacara, Fitri menatap keluar jendela. Jakarta yang dulu terasa sesak, kini terasa seperti ruang baru yang memberinya kesempatan kedua. Aku akan rebut kembali semua yang hakku. Dan aku akan bangun hidupku dari awal, dengan kepala tegak, gumamnya pelan. Fitri berjalan pelan keluar dari rumah kontrakan Rena. Langkahnya berat, pikirannya penuh. Bukan hanya tentang luka masa lalu, tapi juga tentang tekadnya yang mulai membara, untuk bangkit,
untuk membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Malam itu, udara dingin menusuk kulit, tapi jauh lebih dingin lagi perasaan di dalam dadanya. Ia duduk di halte kecil dekat lampu jalan. Dari kejauhan terlihat warung kopi kecil yang masih buka. Ia melangkah masuk, memesan segelas teh manis hangat, lalu duduk di pojok. Tangannya gemetar menggenggam gelas. Namun matanya menatap jauh keluar jendela. Mengingat satu persatu kejadian yang membuat hidupnya berubah. Pernah suatu ketika, di awal pernikahannya dengan Rizky, ia benar-benar bahagia. Rizky masih pria yang lembut, penuh perhatian. Tapi semua berubah sejak ibunya campur tangan terlalu dalam rumah tangga mereka. Seolah setiap keputusan harus melewati restu sang ibu. Bahkan hal sekecil menu masakan pun harus sesuai selera ibu mertuanya. Fitri teringat bagaimana ibunya pernah menghina sambal buatannya di depan Rizky, menyebutnya terlalu asin, terlalu pedas, tak layak dimakan. Rizky hanya diam, lalu mendorong piring itu menjauh dan pergi tanpa komentar. Fitri mencoba tersenyum saat itu, menahan tangisnya agar tak pecah di depan mereka. Tapi sejak hari itu, ia tahu, posisinya di rumah itu bukan istri, tapi hanya tamu yang tak diundang. Teh di tangannya sudah dingin. Ia bangkit, membayar, lalu melangkah keluar. Jalanan mulai sepi. Ia menyusuri trotoar sambil membuka ponsel Rena yang tadi dipinjamnya sebentar. Di sana, ia mulai membuka kembali lowongan kerja, bukan untuk menjadi art seperti sebelumnya, tapi mencari pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan tetap dan lebih manusiawi. Ia ingin berdiri di atas kaki sendiri. Di sela pencariannya, matanya tertuju pada satu lowongan, asisten administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor. Lokasinya tak jauh dari tempat kontrakan Rena. Ia langsung mengirimkan lamaran via email. Lalu menutup ponsel itu dan menghembuskan napas panjang. Keesokan harinya, pagi-pagi ia sudah bangun. Meski semalam nyaris tak bisa tidur karena bayangan masa lalu menghantui pikirannya, Fitri tetap memaksakan diri untuk bangkit. Rena, yang baru keluar dari kamar, terkejut melihat Fitri sudah rapi, mengenakan kemeja putih dan rok panjang hitam sederhana. "Mau kemana, Fit?" tanya Rena sambil menguap. "Ada panggilan interview," jawabnya singkat. Rena langsung menegakkan badan. "Serius? Kok cepet banget?" Fitri tersenyum. "Semalam aku kirim lamaran. Barusan ditelepon, katanya bisa langsung datang pagi ini." Rena mendekatinya, lalu memeluknya sebentar. "Aku doain lancar ya. Kamu harus bangkit. Kamu pasti bisa. Rizky dan ibunya belum lihat siapa kamu sebenarnya." Fitri mengangguk. "Aku juga mau buktiin ke diriku sendiri, Rey. Kalau aku masih bisa berdiri." Dengan semangat yang perlahan kembali, Fitri berjalan menuju halte dan naik angkot. Perjalanan tak begitu jauh, tapi cukup untuk membuat pikirannya melayang. Sesampainya di kantor, ia disambut oleh petugas resepsionis yang mengarahkannya ke ruang interview. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin, tapi ia menatap lurus ke depan. Pewawancara seorang wanita setengah baya yang terlihat ramah namun tegas. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, mulai dari latar belakang pendidikan hingga pengalaman kerja. Fitri menjawab dengan jujur, menyebutkan bahwa sebelumnya ia pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun memiliki kemampuan administrasi karena dulu pernah membantu usaha kecil milik orang tuanya di kampung. Pewawancara tampak mempertimbangkan. Lalu ia bertanya satu hal yang membuat Fitri terdiam sesaat. "Kenapa Anda butuh pekerjaan ini?" Fitri menarik napas dalam. "Karena saya ingin kembali berdiri, Bu. Saya pernah jatuh. Tapi saya tidak ingin terus terpuruk. Saya ingin membuktikan bahwa saya mampu, bukan hanya untuk membungkam mereka yang menjatuhkan saya, tapi untuk menunjukkan bahwa saya masih punya harga diri." Wanita itu menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. "Baik, kami akan hubungi Anda hari Senin. Tapi secara pribadi, saya suka semangat Anda." Fitri keluar dari ruangan itu dengan napas lega. Meski belum pasti diterima, setidaknya ia merasa langkah awalnya sudah dimulai. Sore harinya, saat kembali ke kontrakan Rena, ia menerima kabar yang membuat hatinya bergetar. Telepon dari perusahaan tadi masuk. Mereka memutuskan untuk langsung menerimanya bekerja mulai hari Senin. Tangis Fitri pecah. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia, untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Ia memeluk Rena sambil berkata, "Aku mulai lagi dari nol. Tapi kali ini, aku gak akan jatuh karena mereka." Hari-hari berikutnya dimulai dengan rutinitas baru. Fitri mulai bekerja. Awalnya ia kaku dan agak canggung. Namun lambat laun ia mulai terbiasa. Ia belajar cepat, mencatat hal-hal baru, dan mulai mendapat perhatian positif dari atasannya karena kerajinannya. Namun, di balik semua itu, luka yang ia rasakan belum sembuh sepenuhnya. Setiap melihat pasangan suami istri yang harmonis, ada bagian dari dirinya yang mencelos. Setiap melihat ibu dan anak bercengkerama, ia mengingat anaknya, yang kini tak lagi menghubunginya, yang mungkin kini sudah benar-benar membencinya karena fitnah sang ayah dan neneknya. Hingga suatu malam, ia membuka media sosial lamanya yang sudah lama tidak ia akses. Di sana, ia menemukan akun anaknya, Arga, dengan foto profil yang kini tampak lebih dewasa. Hatinya mencelos. Ia membuka galeri foto, melihat potret anaknya yang sedang berseragam sekolah. Tangannya gemetar mengetik pesan. "Nak, ini ibu. Maaf ibu ganggu. Ibu cuma ingin tahu kabarmu. Kalau kamu belum siap balas, gak apa-apa. Ibu akan tetap doakan kamu dari jauh." Pesan itu dikirim, lalu Fitri menutup ponsel. Ia tak berharap dibalas. Tapi ia tahu, suatu hari nanti, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan mungkin, Arga akan tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Hari Senin berikutnya, Fitri dipanggil oleh manajer ke ruangannya. Ia sempat gugup, takut ada kesalahan. Tapi ternyata manajer itu hanya ingin memberinya tanggung jawab baru. Menangani beberapa proyek administrasi tambahan karena performanya sangat baik. Fitri pulang malam itu dengan hati yang hangat. Bukan karena jabatan, bukan karena uang. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia dihargai. Bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, tapi sebagai manusia yang utuh. Namun hidup belum selesai menguji. Suatu sore, saat Fitri sedang menyusun dokumen di kantor, ia melihat seseorang masuk ke ruang depan. Sosok itu membuatnya kaku. Wanita itu mengenakan kebaya mewah, perhiasan mengkilat, dan wajah yang tak asing. Ya, itu ibu mertuanya, Bu Rani. Fitri buru-buru menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Tapi sudah terlambat. Bu Rani melihatnya. Mata mereka bertemu. Dan raut wajah wanita tua itu seketika berubah. "Kamu, Fitri?" Suara itu membuat seluruh kantor sepi seketika. Fitri berdiri pelan, tubuhnya kaku. Ia tidak menjawab. Tapi wajahnya sudah menjelaskan semuanya. Bu Rani mendekat. "Kamu kerja di sini?" Fitri mengangguk pelan. Pantas aja. Jadi babu ternyata cocok buat kamu. Dasar gak tahu malu." Beberapa rekan kerja Fitri mulai memperhatikan. Manajer yang mendengar suara keras itu keluar dari ruangannya. "Ada masalah, Bu?" tanya manajer dengan tegas. Bu Rani mendengus. "Dia ini, mantan menantu saya. Wanita biadab yang selingkuh. Saya malu kalau dia kerja di sini." Manajer menatap Bu Rani lalu melihat Fitri. Fitri membuka mulutnya perlahan. "Saya tidak selingkuh, Bu. Itu hanya fitnah. Tapi saya tidak akan membahas masa lalu. Saya di sini karena saya layak bekerja, bukan karena belas kasihan." Bu Rani tertawa mengejek, lalu meludah ke lantai. "Puih, kamu pikir saya percaya? Beraninya kamu berdiri di depanku." Manajer langsung memanggil satpam. "Maaf Bu, kami tidak bisa terima keributan di kantor. Silakan keluar jika tidak ada urusan resmi." Bu Rani terbelalak. "Kalian bela dia?" Satpam menghampiri. "Silakan, Bu. Kami mohon keluar dengan baik." Dengan penuh amarah, Bu Rani keluar sambil mengumpat. Fitri berdiri di tempat, lututnya gemetar. Tapi dalam hatinya, ia justru merasa damai. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi takut. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Fitri menatap langit malam dari balik jendela rumah kontrakan sederhananya. Hatinya terasa hampa meski telah berhasil melunasi semua utang yang sempat menjeratnya pasca pulang dari luar negeri. Tidak ada yang bisa ia banggakan dari perjuangannya. Karena orang yang paling ia harapkan untuk bangga justru menjadi penghancur hidupnya sendiri. Suaminya.
Lelaki yang dulu ia cintai mati-matian. Lelaki yang kini menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Di kamarnya yang sempit, Fitri duduk sambil memeluk bantal. Tangannya menggenggam erat foto anak semata wayangnya, Farel. Sudah 2 bulan ia tak diizinkan bertemu. Sudah 2 bulan pula ia dituding selingkuh, dihina, dicaci, bahkan difitnah menjual kehormatan. Dan yang paling menyakitkan, Farel sudah tidak mau memanggilnya ibu lagi. Fitri menatap layar ponsel yang baru dibelinya dari hasil kerjanya menjadi penjahit keliling. Ia membuka akun media sosial milik suaminya, Abdur. Terlihat postingan keluarga bahagia. Abdur, ibu mertuanya, dan Farel tersenyum lebar. Di caption tertulis, keluarga kecil bahagia, tanpa pengkhianat. Air mata Fitri menetes. Tapi ia tak lagi sesakit dulu. Kali ini, rasa sakit itu sudah berubah menjadi tekad. Ia sadar, hanya dengan bangkit dan memperbaiki hidup, ia bisa membuktikan siapa dirinya yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Fitri bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan gamis sederhana, dan langsung menuju rumah seorang ibu tua yang dulu pernah ditolongnya. Bu Sri, seorang pensiunan guru yang kini membuka kursus menjahit dan keterampilan rumah tangga. Ibu Fitri, datang pagi-pagi begini. Ada apa? Tanya Bu Sri. Fitri tersenyum lemah. Saya ingin belajar lebih banyak, Bu. Saya ingin jadi ahli menjahit, bukan cuma penjahit keliling. Saya ingin buka butik sendiri suatu hari nanti. Bu Sri menatap Fitri penuh haru. Kamu perempuan kuat, Nak. Aku akan bantu semampuku. Mulailah hari-hari baru Fitri yang penuh kerja keras. Ia menjahit hingga larut malam, menerima pesanan seragam sekolah, mukena, bahkan kebaya. Ia belajar promosi lewat media sosial, dan memasarkan karyanya dari pintu ke pintu. Pelan tapi pasti, pelanggan mulai berdatangan. Beberapa tetangga bahkan mulai menitipkan kain agar dijahit oleh Fitri. Usaha kecil itu tumbuh perlahan, tapi penuh keyakinan. Suatu malam, Fitri sedang menjahit pesanan kebaya untuk acara pernikahan ketika seseorang mengetuk pintunya. Ia membuka dan mendapati seorang wanita parubaya berdiri dengan wajah cemas. Maaf, ini benar rumah Bu Fitri? Saya disuruh Bu Lilis dari RT 04. Anak saya mau wisuda tapi bajunya belum dijahit. Bisa bantu, Bu? Fitri tersenyum. Insya Allah bisa, Bu. Silakan masuk. Itulah awal dari datangnya lebih banyak pelanggan. Nama Fitri mulai dikenal sebagai penjahit rapi dan cepat tanggap. Ia tak hanya menerima pesanan dari warga sekitar, tapi mulai menerima order dari luar kota berkat promosi online yang dikelolanya secara otodidak. Namun, di balik kesibukannya itu, Fitri tetap menyisihkan waktu untuk berdoa demi bisa bertemu kembali dengan anaknya. Ia tahu Farel butuh waktu. Tapi ia juga percaya, waktu akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang teraniaya. Sementara itu, di rumah mertuanya, suasana tak seindah seperti yang terlihat di media sosial. Abdur mulai gelisah. Usahanya yang dulu sempat sukses kini mulai merosot. Banyak pelanggan kabur karena kualitas barangnya menurun. Di sisi lain, ibunya justru makin menuntut banyak hal. Dur, kamu itu jangan malas. Dulu waktu masih ada Fitri, rumah bersih, makan enak, cucian rapi. Sekarang semua berantakan. Abdur mendengus. Jangan bawa-bawa dia, Bu. Dia itu pengkhianat. Pengkhianat dari mana? Kamu ada bukti? Jangan-jangan kamu cuma percaya omongan tetangga. Abdur terdiam. Ia mulai ragu. Sejak Fitri pergi, hidupnya memang terasa tak terurus. Ibunya yang dulu gencar menjelekkan menantunya, kini malah mulai membanding-bandingkan. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan acara pameran UMKM tiba di tangan Bu Sri. Ia mendapat undangan sebagai mentor sekaligus membawa murid binaannya. Tanpa ragu, Bu Sri mengajak Fitri ikut serta memamerkan kebaya hasil rancangannya. Hari itu tiba. Fitri mengenakan kebaya hasil desainnya sendiri. Wajahnya bersih dan elegan. Dengan percaya diri, ia berdiri di depan stan kecil yang memajang beberapa karyanya. Banyak pengunjung yang kagum, bahkan ada yang langsung memesan. Tak disangka, salah satu pengunjung adalah istri kepala dinas koperasi setempat. Ia tertarik dengan kebaya Fitri dan meminta dibuatkan desain khusus untuk acara gala dinner. Itu karya siapa?
Tanya wanita itu pada panitia. Itu karya Bu Fitri, alumni pelatihan Bu Sri. Saya suka gayanya. Tolong kasih nomor kontaknya. Saya mau pesan pribadi. Hari itu menjadi titik balik. Fitri tak hanya mendapat banyak pesanan, tapi juga undangan ke pelatihan-pelatihan lanjutan. Ia mulai dikenal sebagai desainer kebaya rumahan yang berbakat. Dari keuntungan kecil, ia mulai menabung. Ia pindah dari kontrakan ke rumah petak sederhana yang lebih layak. Hidupnya mulai membaik. Tapi luka hatinya belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, ia membuka kembali album foto digital yang berisi kenangan bersama Pharrell. Ia menatap foto-foto itu dalam diam, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, jaga anakku. Jika memang aku belum pantas bersamanya sekarang, beri aku kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Tapi jika waktunya tiba, pertemukan aku kembali dengannya dalam keadaan aku sudah menjadi ibu yang lebih kuat dan membanggakan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Halo. Bu Fitri. Iya, saya sendiri. Saya Bu Ratna, guru Pharrell di sekolah. Maaf mengganggu malam-malam. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Pharrell sempat menangis tadi di kelas. Dia bilang, dia kangen ibunya. Air mata Fitri mengalir seketika. Dia kangen saya. Iya. Bu, kami hanya ingin memberitahu. Mungkin, sudah waktunya ibu bertemu dengannya. Tapi tentu, sebaiknya dengan cara yang tenang. Fitri tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk sambil menahan tangis. Mungkin doa-doanya selama ini benar-benar mulai dijawab satu persatu. Suara adzan subuh bergema dari kejauhan. Fitri membuka mata perlahan. Mata itu sembab dan masih memerah. Sisa dari tangis semalaman. Ia duduk di tepi ranjang kos kecilnya, menatap kosong ke jendela yang mengembun. Di luar, kabut tipis menyelimuti jalanan kampung. Tangannya meraba perut, perih seperti hatinya yang terkoyak. Dia mengingat kejadian seminggu lalu, ketika dia nekat kembali ke rumah hanya untuk mendapati bahwa anaknya sendiri menolak pelukannya, bahkan meludahi tanah tempat ia berpijak. Hanya karena fitnah. Fitnah yang dilontarkan oleh suaminya, Abdur. Mantan suami, lebih tepatnya. Laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati, yang kini berubah menjadi musuh terbesarnya. Dan lebih menyakitkan lagi, semua itu karena pengaruh ibunya. Ibu mertua yang dulu berpura-pura mencintai Fitri seperti anak kandung. Fitri berdiri pelan. Tubuhnya lemah, tapi hatinya kini dikuatkan oleh bara dendam yang membara. Sudah terlalu lama ia diam. Sudah terlalu banyak yang diambil darinya. Harta, anak, harga diri. Semua direnggut tanpa belas kasihan. Ia mengambil wudhu dan menunaikan sholat subuh dengan tenang. Namun setelah itu, ia membuka laptop yang sudah lama tak tersentuh. Tangannya mulai menari di atas keyboard. Ia menuliskan sebuah rencana. Rencana balas dendam. Tidak dengan amarah, tapi dengan strategi. Karena ia tahu, untuk menghancurkan orang-orang yang merendahkannya, ia harus berdiri lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari mereka. Ia membuka file dokumen yang pernah ia simpan saat masih bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Di dalamnya terdapat daftar properti dan aset yang pernah ia beli, semua masih atas namanya, lengkap dengan bukti kepemilikan. Ia tersenyum tipis. Walau di kampung dia dianggap miskin, kenyataannya ia masih punya 5 ruko di pusat kota Semarang, 2 apartemen di Hong Kong, dan deposito senilai miliaran yang ia simpan atas nama orang kepercayaannya di luar negeri. Semuanya hasil kerja kerasnya selama 8 tahun, sebelum semuanya dihancurkan oleh fitnah. Fitri membuka ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah lama tak ia hubungi. Halo, Pak Dimas? Suaranya tegas, meski sedikit bergetar. Ibu Fitri? Astaga, sudah lama saya tak dengar kabar. Apa kabar, Bu? Suara lelaki parubaya itu terdengar hangat. Saya butuh bantuan Bapak. Saya ingin urus balik semua aset saya di Indonesia, termasuk pembaruan pajak dan pengalihan pengelolaan. Pak Dimas terdengar kaget, tapi langsung merespons. Baik, Bu. Saya siap bantu. Semua masih aman, tak satu pun dijual. Fitri menutup telepon itu dengan napas lega. Sekarang waktunya mengembalikan semuanya ke tangannya, termasuk harga dirinya. 2 minggu kemudian, Fitri muncul di sebuah kantor pengacara mewah di Semarang.
Ia mengenakan setelan hitam elegan dengan hijab krem yang membuat wajahnya terlihat bersih dan tegas. Di depannya duduk seorang wanita muda, pengacara muda berbakat bernama Siska. Jadi, ibu ingin menuntut mantan suami ibu atas fitnah, perampasan harta, dan penggelapan. Betul. Saya ingin semua hak saya kembali. Termasuk hak asuh anak saya. Saya punya bukti bahwa semua rumah dan tanah yang mereka klaim sebenarnya milik saya sepenuhnya. Siska membaca dokumen di tangannya, lalu tersenyum tipis. Ini lebih dari cukup, Bu. Tapi kita harus sabar. Kita mainkan ini perlahan, tepat sasaran. Fitri mengangguk. Ia tak ingin buru-buru. Ia ingin mereka hancur seperti dirinya dulu, tapi lebih dalam dan lebih memalukan. Sementara itu, di rumah besar yang dulunya dibangun dari uang Fitri, Abdur mulai gelisah. Usahanya mulai goyah. Warung yang dulu ramai, kini sepi. Pelanggan berkurang, dan beberapa petani tak lagi menyuplai barang ke warungnya. Entah kenapa, semua terasa kacau. Kenapa jadi begini? Gerutunya sambil menghitung uang yang makin menipis di laci. Ibunya datang membawa piring makanan. Udah tenang aja, Dur. Fitri itu udah miskin sekarang. Gak mungkin dia bisa balik lagi. Dia cuma perempuan lemah. Abdur hanya mendengus. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari bisikan-bisikan warga yang kini mulai berubah. Beberapa bahkan diam-diam membelanya. Kasian Bu Fitri, dulu kerja banting tulang, dikhianatin suaminya sendiri. Katanya dulu rumah ini beli dari uang Bu Fitri loh. Dan anak mereka, Raka, pun kini mulai bersikap aneh. Remaja itu lebih banyak diam. Tak lagi membela ayahnya dengan fanatik seperti dulu. Bahkan beberapa kali ia terlihat murung. Fitri memutuskan untuk mengunjungi sekolah Raka. Ia tahu Raka mulai curiga, dan inilah saatnya menanamkan kebenaran. Ia menunggu di depan gerbang dengan mobil baru yang ia beli tunai. Sopirnya turun dan membukakan pintu. Beberapa ibu guru menatap Fitri dengan bingung, beberapa mulai mengenal wajahnya. Ibu Fitri? Ya Allah, saya kira ibu keluar negeri lagi. Fitri hanya tersenyum sopan. Saya mau jemput Raka. Raka keluar dari sekolah dengan tas diselempangkan. Saat matanya bertemu mata ibunya, dia berhenti. Diam. Tatapannya penuh konflik. Ia masih ingat fitnah ayah dan neneknya. Tapi hatinya merindukan pelukan ibunya. Ayo, Nak, kita ngobrol sebentar aja. Raka ragu. Tapi akhirnya mengangguk pelan. Di dalam mobil, Fitri menunjukkan dokumen satu persatu. Akta rumah, surat kepemilikan tanah, foto saat Fitri kerja di Hong Kong, bahkan bukti transfer untuk membayar rumah dan warung yang kini diklaim ayahnya. Semuanya ibu yang beli, Nak. Uang hasil kerja ibu. Tapi saat ibu pulang, mereka usir ibu dan bilang ibu selingkuh. Padahal ibu bahkan gak punya waktu buat tidur nyenyak di sana. Air mata mengalir di pipi Raka. Ia menggigit bibirnya. Jadi, semua itu bohong. Fitri mengangguk, menahan tangis. Iya, Nak. Dan ibu gak pernah marah sama kamu. Kamu cuma korban. Raka menunduk. Maaf, Bu. Aku benci diriku sendiri. Fitri memeluknya erat. Kamu anak ibu. Dan kamu masih punya kesempatan untuk membela kebenaran. Hari sidang tiba. Di ruang pengadilan yang megah, Abdur dan ibunya berdiri kaku di sisi kanan. Di sisi kiri, Fitri berdiri anggun dengan pengacara dan Raka yang kini berdiri di samping ibunya. Satu persatu bukti dibuka. Rekaman suara ibu mertua yang menghina Fitri, dokumen bukti transfer, akta rumah, bahkan kesaksian Raka yang berkata jujur. Abdur pucat. Ibunya gemetaran. Mereka tak menyangka semuanya dibalikan dengan begitu rapi. Hakim mengetukkan palu. Semua harta dikembalikan ke Ibu Fitri. Hak asuh anak juga diberikan penuh kepada Ibu Fitri. Sidang ditutup. Fitri tak menangis. Ia hanya menunduk dalam. Dalam hati ia berkata, kalian sudah hancurkan aku sekali. Tapi kalian lupa, perempuan yang kalian injak-injak, bisa bangkit dan menginjak balik dengan lebih kejam. Dan Fitri melangkah keluar dari ruang sidang, menggandeng tangan Raka. Ia tak menoleh lagi ke belakang. Karena masa lalu tak layak ditengok, jika isinya hanya pengkhianatan.
Fitri duduk sendirian di dalam mobil mewahnya yang terparkir tepat di depan kantor pengacara ternama yang akan menangani semua dokumen balasan gugatan dari Bimo. Pikirannya masih dipenuhi kemarahan dan luka yang belum kering. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya menelusuri kembali semua kejadian yang membuatnya berada di titik ini. Rasa kecewa pada Bimo tidak hanya karena perselingkuhan, tetapi juga karena penghinaan yang dia lakukan terhadap kehormatannya sebagai seorang istri. Ponselnya bergetar di pangkuannya. Sebuah pesan dari pengacara muncul di layar. Semua dokumen sudah disiapkan. Kami tinggal menunggu persetujuan Anda untuk membawa ini ke persidangan minggu depan. Fitri mengetik balasan singkat, lalu meletakkan kembali ponselnya. Ia menarik napas panjang, lalu membuka kaca jendela sedikit untuk menghirup udara segar. Namun, aroma kota yang bising dan penuh polusi tidak mampu menenangkan dadanya yang bergejolak. Beberapa menit kemudian, ia menghidupkan mesin mobil dan melaju pelan menuju rumah lamanya. Rumah yang dulu ia tempati bersama Bimo. Rumah yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Ia tidak berniat masuk, hanya ingin melihat dari luar. Sekadar mengingatkan dirinya bahwa luka ini nyata dan harus ia lawan, bukan ia lupakan. Dari kejauhan, ia melihat mobil yang biasa dikendarai Bimo terparkir di garasi. Ia menepikan mobilnya agak jauh, lalu diam di dalamnya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan keluar sosok yang sangat ia kenal. Bimo. Dan di belakangnya, seperti sudah bisa ditebak, Indri. Keduanya tertawa kecil, lalu berjalan beriringan menuju mobil. Indri tampak anggun mengenakan gaun panjang warna merah marun, dengan rambut terurai rapi dan make-up tebal. Fitri hanya menatap mereka dari kejauhan. Tidak ada lagi rasa sedih seperti dulu. Kini yang ada hanyalah tekad untuk membalas semua pengkhianatan itu. Ia menyalakan kembali mobilnya dan meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Langsung menuju rumah barunya yang berada di kawasan elit. Rumah hasil kerja kerasnya sendiri, yang ia bangun tanpa bantuan siapapun. Sesampainya di rumah, Fitri langsung menuju ruang kerja. Ia membuka laptopnya dan mulai menyusun rencana lebih besar dari sekadar perceraian. Ia mulai mengumpulkan semua bukti keuangan Bimo yang dulu pernah ia kelola. Semua penyimpangan, pemalsuan tanda tangan, hingga penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi Bimo dan Indri. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil mengumpulkan bukti kuat. Ia menghubungi asistennya dan memintanya mencetak semua dokumen untuk diserahkan ke penyidik. Ia tidak hanya ingin bercerai. Ia ingin Bimo merasakan kehancuran yang sama. Keesokan harinya, Fitri datang ke kantor polisi dengan mengenakan setelan jas putih yang menambah kesan tegas dan berwibawa. Ia disambut oleh penyidik senior yang memang sudah menantikan kehadirannya. Dengan tenang, ia menyerahkan semua dokumen. Kalau data ini valid, maka suami Anda bisa dijerat dengan pasal penggelapan dana dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perusahaan. Bisa berat hukumannya, Bu Fitri, ujar penyidik itu. Saya ingin dia membayar semua perbuatannya. Saya ingin dia belajar bahwa tidak semua perempuan bisa diinjak harga dirinya begitu saja, jawab Fitri dingin. Sore harinya, berita tentang laporan hukum terhadap Bimo menyebar cepat di media sosial. Netizen heboh karena Bimo dikenal sebagai pengusaha muda sukses. Tapi tidak ada yang tahu bahwa semua yang ia miliki sebenarnya berasal dari kerja keras Fitri. Kini, semuanya mulai terbongkar satu persatu. Bimo yang baru saja pulang dari dinner dengan Indri langsung disambut wartawan di depan rumah. Mereka mencecarnya dengan pertanyaan soal laporan hukum, soal penggelapan dana, dan tentang kabar perceraiannya. Bimo kebingungan. Ia tidak tahu dari mana semua informasi ini berasal. Saat masuk ke dalam rumah, ia langsung melempar ponselnya ke sofa. Ia memaki dengan kasar, membuat Indri terkejut dan ketakutan. Apa maksud semua ini, Indri? Kenapa semua orang tiba-tiba tahu soal laporan polisi itu? Indri hanya diam. Ia tahu, Fitri bukan perempuan sembarangan. Ia bisa merasakan, ini baru awal dari badai yang akan menghantam mereka berdua. Di sisi lain, Fitri tidak berhenti. Ia mulai menghubungi rekan bisnis Bimo satu persatu. Ia menjelaskan bahwa ia tidak lagi memiliki keterkaitan hukum maupun bisnis dengan Bimo. Bahkan, ia menyatakan bahwa segala bentuk kerjasama yang sebelumnya atas nama perusahaannya telah ia cabut. Efeknya sangat cepat. Banyak mitra bisnis yang mundur. Beberapa proyek besar Bimo dibatalkan. Saham perusahaan yang ia pimpin mulai anjlok.
Reputasinya hancur hanya dalam hitungan hari. Indri mulai panik. Ia tidak menyangka semua akan seburuk ini. Ia mencoba menenangkan Bimo, tapi pria itu justru menyalahkannya. Kalau saja aku tidak ikut kamu, mungkin Fitri tidak akan sekejam ini, teriak Bimo sambil membanting gelas di dapur. Indri hanya bisa menangis. Ia tahu, semua ini salah mereka. Tapi ia tidak pernah membayangkan Fitri akan menjadi begitu kuat. Lebih kuat dari bayangan mereka berdua. Hari persidangan tiba. Fitri datang mengenakan busana hitam sederhana, namun elegan. Di depan pengadilan, wartawan kembali mengerubunginya. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Hari ini saya hanya ingin menuntut keadilan, bukan dendam. Tapi biarkan keadilan berjalan." Di dalam ruang sidang, Bimo duduk dengan wajah pucat. Indri tak lagi menemaninya. Ia datang sendiri, menghadapi semua bukti yang disusun dengan rapi oleh pengacara Fitri. Sidang berjalan alot, tetapi bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Fitri tidak hanya menuntut perceraian, tetapi juga menuntut hak pengembalian seluruh aset yang digunakan Bimo secara ilegal, termasuk mobil, rumah, dan aset perusahaan. Hakim memutuskan perceraian dikabulkan, hak pengasuhan anak diberikan penuh pada Fitri, dan Bimo diwajibkan membayar ganti rugi. Selain itu, proses hukum atas penggelapan masih terus berjalan secara terpisah. Setelah sidang, Fitri keluar dengan langkah tenang. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak peduli apakah Bimo menangis atau menyesal. Yang penting, ia telah menang. Bukan karena dendam, tapi karena ia tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Saat malam tiba, ia duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir teh hangat. Hatinya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi setidaknya, ia sudah mengambil kembali martabat dan hidupnya. Dan esok, ia siap membuka lembaran baru. Malam itu langit Jakarta gelap tanpa bintang. Fitri duduk di dalam mobilnya, menatap gedung tinggi tempat suaminya dan selingkuhannya bekerja. Mobilnya terparkir di seberang, lampu senyap, menunggu waktu yang tepat. Di tangannya ada berkas-berkas dan bukti lengkap yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Video pengkhianatan, transaksi ilegal yang dilakukan Bimo atas nama perusahaannya, hingga bukti hubungan gelap mereka yang selama ini ditutup-tutupi. Telepon berdering. "Bu Fitri, tim investigasi dan media sudah standby. Begitu ibu masuk ke dalam, kami mulai live press conference-nya." Fitri hanya menjawab singkat, "Tunggu aba-aba saya." Ia menarik napas dalam, lalu turun dari mobil. Langkah kakinya mantap memasuki gedung, mengenakan setelan hitam anggun, wajahnya tenang tapi penuh api yang mendidih di dalam dada. Setiap pegawai yang melihatnya langsung membungkuk hormat. Mereka tahu, wanita itu bukan lagi istri pengusaha biasa. Ia adalah pemilik seluruh saham yang menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan setahun lalu. Bimo sedang duduk santai di ruangannya bersama Amira. Mereka tertawa, menikmati wine, sesekali membicarakan rencana mereka liburan ke Jepang. Tak sedikit pun mereka sadar bahwa hidup mereka akan berubah malam itu juga. Pintu ruangan terbuka. Fitri masuk, tanpa mengetuk. Amira langsung berdiri, wajahnya memucat. Bimo terkejut, tapi masih mencoba menyembunyikan kepanikan di balik senyum sinisnya. "Wah, ada angin apa kamu kesini, Fit?" tanya Bimo sambil menyandarkan punggung ke sofa. Fitri hanya melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja kaca. "Bacalah. Itu kontrak pemutusan kerjasama, dokumen pengambil alihan penuh perusahaan ini, dan laporan penyalahgunaan wewenang oleh direktur utama yang kebetulan adalah kamu sendiri." Bimo memicingkan mata. "Apa maksudmu?" Fitri duduk di kursi seberang. "Maksudku, kamu bukan siapa-siapa lagi. Mulai malam ini, semua saham, hak pengelolaan, dan keputusan ada padaku. Aku sudah bosan menjadi istri yang dibodohi. Sekarang giliran kamu yang merasa seperti sampah." Amira melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Ini tidak mungkin." Fitri menoleh tajam. "Dan kamu, Amira, si cantik yang tega tidur dengan suami orang. Kamu akan dipecat malam ini juga. Sudah kurus semuanya. Semua email dan percakapanmu dengan Bimo selama ini terekam. Kantor HRD sudah menerima salinannya." Bimo berdiri, menghampiri Fitri dengan wajah merah padam. "Kamu tidak bisa seenaknya,
Fitri, ini perusahaan yang kubangun dari nol. Fitri berdiri, berhadapan langsung dengannya. Perusahaan yang kamu bangun? Dengan uang siapa kamu mulai bisnis ini? Dengan warisan dari orang tuaku. Kamu pikir aku tak tahu kamu menjual sebagian aset kami diam-diam? Aku biarkan, karena aku ingin lihat sampai di mana kamu bisa jatuh. Bimo mulai melotot, suaranya meninggi. Kamu gila. Aku suamimu. Fitri menatap tajam. Mantan. Gugatan cerai sudah diajukan. Hak asuh anak, harta gonogini, semuanya sudah diatur oleh pengacara. Dan untuk kamu, siap-siap dituntut pidana karena pencucian uang. Tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar ruangan. Pintu terbuka lebar, beberapa jurnalis masuk dengan kamera menyala. Cahaya blitz langsung menyilaukan wajah Bimo dan Amira. Ini tidak bisa. Kalian tidak boleh masuk seenaknya, teriak Amira. Namun petugas keamanan hanya berkata, Ibu Fitri yang memberi izin. Seorang reporter wanita mendekat. Bu Fitri, apakah benar ini adalah malam pengambil alihan dan pemecatan langsung atas suami dan selingkuhannya? Fitri menoleh dan tersenyum dingin. Benar. Ini malam kebenaran. Malam kejatuhan dua orang pengkhianat yang selama ini pura-pura suci di depan publik. Bimo berusaha menutup wajahnya. Amira menangis, berlari keluar ruangan, namun kamera-kamera itu mengejarnya. Fitri tetap tenang, duduk kembali di sofa, menyeruput teh hangat yang sudah disiapkan oleh sekretarisnya. Ia tidak perlu teriak, tidak perlu menangis, karena malam ini adalah panggung balas dendamnya yang paling elegan. Telepon di meja berdering. Sekretaris mengangkatnya dan menyerahkan kepada Fitri. Ya? Jawab Fitri. Dari seberang terdengar suara ayahnya, tenang namun penuh bangga. Kau telah melakukannya dengan baik. Nak, ibu dan aku menyaksikan semuanya dari rumah. Kau bukan hanya membalas sakit hatimu, tapi juga menjaga nama baik keluarga. Fitri menahan air matanya. Terima kasih. Yah, maaf aku tak bisa menjaga semuanya lebih cepat. Tidak apa-apa. Yang penting kau bangkit. Dan ingat, kami selalu ada untukmu. Setelah menutup telepon, Fitri kembali menatap Bimo yang kini terduduk lemas di kursinya, dikerumuni wartawan. Selamat tinggal, Bimo. Jangan pernah berharap bisa bangkit dari kehancuran ini. Karena mulai hari ini, semua pintu sudah kututup untukmu. Tanpa menoleh lagi, Fitri melangkah keluar ruangan. Setiap langkahnya bergema di lantai marmer gedung itu. Tangga menuju lobi terasa seperti panggung kemenangan. Semua pegawai berdiri dan memberi jalan. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan pelan, hormat akan keberanian dan ketegasannya. Di luar gedung, mobil mewah sudah menanti. Supir membukakan pintu, dan Fitri masuk dengan tenang. Kamera masih terus menyorot, tapi ia tak peduli. Malam ini, Jakarta tahu siapa dia. Ia membuka jendela, memandangi langit yang mulai cerah. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing. Kebangkitan telah dimulai.